Magetan di Jawa Timur terkenal dengan wisata alamnya yang sejuk mulai dari Telaga Sarangan hingga Gunung Lawu. Kabupaten berjuluk The Nice of Java karena keindahan alamnya ini juga punya kuliner khas, yakni ayam panggang khas Gandu yang sudah eksis sejak tahun 90-an. Yang membuat istimewa, ayam panggang Gandu masih menggunakan teknik tradisional dengan tungku kayu bakar. Bagi yang penasaran bagaimana ayam panggang Gandu diolah, Robi Sofwan Amin punya informasi untuk Anda dalam segmen Sehari Menjadi. Sejak tahun 1990, Dusun Gandu, Desa Kerajaan, Magetan, Jawa Timur punya olahan masakan ayam kampung panggang. Sejarah keberadaan ayam kampung panggang berawal dari seorang pedagang ayam kampung bernama Mina Suryani yang kesulitan menjual dagangannya. Dari situ Mina Suryani akhirnya mengolah ayam dengan cara dipanggang dan dijual keliling kampung. Hingga saat ini Dusun Gandu berkembang pesat jadi sentra penjualan ayam kampung panggang. Untuk melihat dan mengikuti proses pengolahannya, saya mendatangi salah satu rumah pengolahan ayam panggang Miroso milik Mina Suryani. Di tempat ini, setiap hari Mina dibantu puluhan karyawannya mengolah sedikitnya 100 ekor ayam kampung dan diolah dengan cara dipanggang. Nah, ini mobil dari mana ini, Bu Haji? Dari pasar. Oh, dari pasar. Buset ini lucu. Ya, ini lucu-lucu ini ya. Ini sehari berapa banyak biasanya, Bu Haji? Ya kalau malam minggu ini ya ada 150. Wah. Ada 200. 150 sampai 200 ya. Turun Nah, ini belanjaannya juga full tuh. Saya ikut membantu menurunkan barang belanjaan, terutama ayam kampung yang baru dibeli dari pasar. Ayam yang digunakan merupakan ayam kampung asli dengan harga jual matang antara 100 hingga Rp150.000 per ekor. Emang ukurannya segini-gini? Ya, yang kalau segini itu yang besar. Oh. Yang ada yang kecil. Ada yang kecil. Waduh, ini kena resiko bakul ayam ini kena ini ya. Setelah menurunkan semua belanjaan ayam hari ini, selanjutnya saya mengikuti proses pemotongan ayam. Ayam dipotong setiap hari menjelang siang, sehingga secara kualitas ayam benar-benar sehat dan segar serta diproses secara baik. Saya pun penasaran. Untuk memotong ayam biasanya dilakukan oleh 2 orang. Satu orang memegang bagian sayap dan kaki, sementara seorang lagi bertugas memotong ayam. Saya siap-siap antri mau motong. Wah, ayamnya bagus ya warnanya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Saya tuh gak tega. Selanjutnya pembersihan bulu. Untuk proses ini ayam yang sudah disembelih dicelupkan atau direndam air yang panas. Yang harus diperhatikan pada tahap ini agar kulit daging ayam tidak rusak, air tidak boleh terlalu panas atau mendidih. Yang penting cukup untuk membersihkan bagian kaki ayam dan mempermudah pencabutan bulu. Kakinya dulu. Berapa lama ini? Ya tergantung, nggak lama pokoknya. Semenit paling ya? Kakinya ini sampai bisa diambil. Oh. Kalau belum bisa diambil, Oh, kalau udah bisa diambil. Oh, ini. ya ini kan sudah bisa. Oh iya. Oh iya ini. Nah ini kan langsung dibalik. Oh iya. Setelah direndam dengan air panas, ayam langsung dimasukkan ke mesin pencabut bulu. Pada proses ini bulu ayam akan dikumpulkan karena masih laku dijual. Untuk bulu putih panjang pada bagian sayap akan dikumpulkan untuk membuat kok bulu tangkis. Sementara untuk bulu ayam yang halus akan diolah untuk kerajinan seperti sulak. Proses pencucian kemudian dilanjutkan dengan cara manual satu persatu. Ini untuk memastikan tidak ada lagi bulu yang menempel pada ayam, terutama bulu yang lembut yang tidak bisa dibersihkan dengan mesin. Setelah dipastikan bersih, tahap selanjutnya tinggal membelah daging dan memisahkan bagian organ dalam dengan dagingnya. Bagian organ dalam seperti rempela, hati dan usus akan dipisahkan dengan bagian perut dan enggurung atau bagian leher. Nah, ini lihat nih. Ini bagian dalamnya, ininya dibuang. Terus dibelah. Bentar mas. Ini yang disobek sebelah mana? Yang sini. Ini dipegang gini. Oh, ini dipegang gini. Terus ini dipotong. Nah. Oh. Baru dibelah. Terus Diambil rempel hatinya. oh, ini. Ya.
diambil semua. Iya. Oh, aduh. Ini karena terlalu bersemangat. Setelah dibersihkan bagian organ dalamnya, selanjutnya tinggal proses penusukan dengan menggunakan bilah bambu atau suji. Proses ini juga memiliki cara yang cukup rumit, terutama dalam melipat daging ayam agar rapi dan pada saat dipanggang seluruh bagian matang sempurna. Oh, ini dipegang sini, Pegang patahin. terus di Patahin. ini. Patahin sini. Sini. Oh, ke sini. Oh, ke depan. Sini ke depannya. Oh, dipatahin seperti ini. Terus ini kepala taruh sini. Kepalanya. Kepala ya. Ini. Kepala taruh di sini. Terus ini yang sriwinya ini. Ininya untuk ngepet. Dar, ini saya masih bingung. Ini harus memahami ilmu ini. MMA ya. Untuk mempiting. Jurus kuncian. Untuk tahap yang satu ini saya cukup kesulitan. Ini tidak mudah, butuh waktu yang cukup lama untuk belajar berulang kali sampai benar-benar bisa menusuk dan memasangkan ayam untuk dipanggang. Berikutnya tinggal proses pemanggangan. Ini merupakan bagian terpenting dalam proses pembuatan ayam panggang khas Gandu. Ayam yang sudah ditusuk dengan bilah bambu atau disujeni selanjutnya ditempatkan di atas sangan. Ini adalah sejenis wajah dari tanah liat yang ditempatkan di atas pawon dengan dipanaskan api kayu bakar. Ini yang namanya ayam panggang itu ini ya prosesnya karena dipanggang seperti ini. Bagian dalamnya dulu. Iya. Oh, seperti ini. Karena biar atus. Oh, airnya. Kotorannya, darahnya. Berbeda dengan ayam goreng atau ayam bakar yang prosesnya dipotong-potong menjadi beberapa bagian lalu dimasak atau diungkep, ayam panggang ini langsung dari ayam mentah dipanggang. Nah, agar proses pemanggangan dapat matang sempurna dan warna yang dihasilkan juga bagus, api harus benar-benar besar sehingga panasnya maksimal. Ini kayunya memang gede-gede banget dan kering-kering ya, karena apinya itu Apinya harus besar. harus besar. Kalau Biar- apinya nggak besar, nggak nggak matang, nggak empuk sampai dalam. Warnanya besem, Oh, jelek. oh. Nggak bisa kuning-kuning gitu. Jadi pengaruh kalau apinya kecil, Itu panggangannya nggak bagus. nggak bagus ya. Sambil menunggu ayam matang, saya penasaran dengan sejarah adanya ayam panggang Gandu. Awalnya di kawasan ini tidak ada pedagang ayam panggang. Namun sejak tahun 90-an, di tempat ini berkembang menjadi sentra pengolahan dan penjualan ayam panggang yang dicari di banyak pecinta kuliner. Awal-awalnya saya jualan ayam, tapi nggak berlaku. Terus saya itu ada ide, apa ya saya beleh aja ya. Saya beleh. Karena jual ayam hidupnya susah. Susah. Iya. Terus saya beleh sendiri. Terus bumbunya itu tanya siapa enggak, saya kelilingkan. Kok ayam panggang, ngoten kula nikin. Terus ada orang masih sekolah kok kuliah. Ayam panggang apa? Ayam panggang kok diider-ider nih. Ayam panggang ki nang restoran. Dari proses coba-coba ini, ayam panggang Mina Suryani akhirnya mulai dikenal luas, hingga akhirnya menetap berjualan di rumah dan mulai banyak pelanggan berdatangan. Kita kembali ke proses pemanggangan. Setelah dibolak-balik dan seluruh bagian permukaan dan bagian dalam matang, selanjutnya tinggal proses pemberian bumbu pertama. Ah, ini kalau kayak gini sudah ini ya. Ini ya ditotok-totok. Lihat warnanya. Oh. Sudek biar meresap bumbunya. Oh. Gini. Ya. Coba Bu Haji pegang satu dulu. Ya. Saya tak sobek-sobek wis kayak tukul lagi. Ya. Baunya udah enak. Enak, baunya sudah enak ini. Terus langsung taruh sini. Oh, nah Mandiin. ini dimandiin. Oh. Ya, dimandiin. Nah, ini yang buat mandiin itu air apa ini, Bu Haji? Ini air bawang, kunyit, garam. Oh, jadi air bawang sama kunyit sama garam. Ini airnya air mateng. Oh. Nah, Udah dimandiin di sini. ya. Terus di bawah sana. Bawah sana lagi. Ya, Oke. dipanggang lagi. Setelah benar-benar matang pada masakan pertama, ayam panggang siap dibawa ke tempat masak kedua untuk disajikan. Nunggu matang ini ya. Ini yang matang udah ada nih. Matang masakan pertama. Ini udah siap dibawa ke dalam ya.
Untuk proses masak yang kedua ini menunggu permintaan pelanggan. Pertama dari ukuran, ada yang 1 ekor 100.000, 120.000 sampai 150.000. Selain itu pelanggan juga diberi 2 pilihan rasa. Yang pertama bumbu rujak dan yang kedua rasa asin ayam bawang. Nah, ini saya dikasih bocoran ini isinya apa aja ini bumbunya. Ini tumbar, Oh. bawang, kunyit, kasih asem. Oh iya ini ada asamnya. Nasinya, ya. Tumbar, bawang, kunyit, asam. Asem, ya. Kalau yang bumbu rujaknya? Ya berambang bawang, miri, kasih cabai merah itu. Oh, kayak ada ini ya, apa? Miri itu. Oh ini kemiri. Miri, ya miri. Kemiri Miri ada mirinya. bukan kacang ya. Setelah diberi bumbu dan dipanggang lagi sampai kering dan benar-benar matang, kurang lebih sampai 10 menit, tahap selanjutnya penyajian. Sebelum disajikan, ayam panggang yang sudah matang akan dipotong-potong jadi beberapa bagian seperti ini. Monggo. Wah. Dari mana ini rombongan dari mana Bu Endah? Sawahan itu mana? Madiun. Oh Madiun. Sengaja datang ke sini? Ya ulang tahun itu. Oh ulang tahun. Ya selamat ulang tahun ya Bu ya. Nah, setelah mengikuti proses yang cukup panjang dari awal sampai matang, saya langsung mencoba. Meski hanya diproses dengan cara dipanggang, namun ayam panggang ini tidak gosong. Selain itu, bagian dalamnya benar-benar matang ke bagian dalam. Bumbu juga sangat meresap hingga ke bagian dalam. Ayam panggang ini disajikan dengan sayur dan urap serta sambal. Ini dari mulai olahan sampai suasananya tempatnya ini berada di pedalaman di satu kampung. Ini benar-benar membuat suasana makan ayam panggang ini tidak hanya enak tapi cukup berkesan sebagai satu aset kuliner Nusantara. Roby Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Magetan, Jawa Timur.